takdir Allah. Wah, kita keluar di sini diberi tugas lagi untuk subuh. Bukan berarti tidak ada yang bisa. Bapak-bapak yang lain ini lebih pintar daripada saya. Karena izin Allah untuk bisa duduk di sini, bisa ada di sini, kita jumpa karena Allah, bertemu karena Allah, bisa karena Allah. Untuk itu kita bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah. Innal hamdulillah wa syukrillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwata illa billahil aliyul azim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukum. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Dalam ayat ini diawali dengan kul, menunjukkan bahwa bukan katakanlah yang sebenarnya dakwakan. Dakwakan bagaimana supaya kita kenal Allah Subhanahu wa taala. Hari ini, detik ini, saat ini banyak yang tidak kenal Allah. Tidak tahu perintahnya Allah, tidak tahu larangannya Allah. Yang dia tahu menikmati pemberian Allah. Merasakan apa yang Allah berikan kepadanya, tapi tidak mengenal bagaimana Allah mencintainya, dan dia tidak mencintai Allah Subhanahu wa taala. Allah memberikan kecintaannya kepada seluruh makhluknya, baik yang taat maupun yang tidak taat. Begitu pemurahnya Allah, Rahman Rahimnya kepada kita, sehingga apa saja fasilitas di atas dunia ini diberikan secara gratis. Tidak ada yang kita bayar kepada Allah dalam kehidupannya, dalam kehidupan kita ini. Mulai dari lahir sampai dengan besar. Semua gratis diberikan oleh Allah. Diberikan panca indera gratis. Coba kalau bapak sakit mata, pasti tidak gratis pergi ke dokter periksa mata, dibayar. Tapi mata ini Allah berikan untuk melihat apa keagungan Allah, kebesaran Allah, supaya mengenal Allah Subhanahu wa taala, siapa yang menciptakan langit, siapa yang menciptakan bumi, siapa yang menciptakan makhluk-makhluk yang ada di atas permukaan bumi ini. Semakin besar makhluk di atas dunia ini, semakin Allah mudah menciptakannya, mudah memeliharanya, mudah melindunginya. Sekecil makhluk juga Allah mampu pelihara, Allah mampu menjaganya, melindunginya. Sama saja antara besar dan yang kecil, Allah mampu melihara, menjaga dan melindunginya, dan memberikan rezeki. Tapi kalau manusia, semakin besar ciptaan yang ia buat, semakin susah. Semakin butuh bantuan-bantuan untuk menyelesaikan perkara apa yang akan dibangun, apa yang akan diciptakan, apa yang akan dibuat. Tapi Allah tidak. 7 lapis bumi, 7 lapis langit sama saja, kun fayakun. Pluto yang terjauh sama saja Allah ciptakan dengan Saturnus, Jupiter, Venus, bumi, matahari. Allah ciptakan dalam pemeliharaannya dan sendirinya, tidak butuh bantuan daripada makhluk-makhluknya. Tapi manusia tanpa bantuan di dalam perkara apa di atas dunia susah. Ciptaan yang kecil sampai dengan kuman-kuman, Allah masih mampu melihara, memberi makanan, melindunginya, dan tidak ada susah. Jika manusia membuat atau menciptakan, mencontohi ciptaan Allah, ingin
bikin atau membuat kapal, maka kapal itu butuh dengan kekuatan waktu yang lama. Allah mampu menciptakan makhluk di dalam makhluk, tapi manusia tidak mampu menciptakannya. Coba, tidak ada yang pernah kita lihat manusia menciptakan pesawat di dalam pesawat, kapal di dalam kapal. Tapi Allah Subhanahu wa taala mampu menciptakan manusia di dalam manusia, binatang di dalam binatang. Ini tanda kebesaran Allah, keagungan Allah. Jika kita mau melihat, kita pakai pikiran kita. Apala ta'qilun, apala tasma'un, apala ta'lamun. Tidakkah engkau tahu itu? Tidakkah engkau pakai akalmu? Tidakkah engkau melihatnya? Untuk apa ini? Kul. Untuk mengenal Allah, dakwakan Allah. Kul wallahu ahad, dakwah, hei Allah Esa, Allah satu, tidak ada duanya. Kemanapun engkau pergi, Allah lihat kamu, Allah mengetahui kamu, Allah mendengar kamu. Tidak ada terlepas dari perlindungannya apa yang kita kerjakan. Untuk inilah, kalau kita masuk keagungan Allah dalam diri kita dengan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, insya Allah akan tersentuh hati kita, punya rasa takut, tambah cinta kepada Allah. Semakin takut kepada Allah, semakin dekat kepada Allah. Beda dengan takut kepada makhluk. Semakin takut kepada makhluk, semakin menjauh kepada makhluk itu. Takut sama Pak Prof. Yang sampai ada kesalahan saya, nanti dilihat, tidak mau dekat-dekat. Ya, takut kepada siapa saja. Ada anjing di sana takut, tidak mau lewat di sana. Tapi orang yang takut kepada Allah, semakin gelap semakin bangun. Semakin melaksanakan perintah Allah, semakin mudah dikerjakan, bukan susah. Kenapa? Ada iman di dalam hati, ada kalimat la ilaha illallahu Muhammadar Rasulullah, bahwa tidak ada yang berhak, yang menciptakan, yang menjadikan, yang memelihara, melindungi, memberi segala-galanya, yang kecil maupun yang terbesar, kecuali Allah Subhanahu wa taala. Ini pentingnya kita bagaimana memahami, mengetahui, mengamalkan la ilaha illallah Muhammadur Rasul. Kalimat ini Pak pendek, tidak panjang, tetapi semua manusia akan membutuhkan di akhir kematiannya. Bukan pangkat, bukan jabatan, ya, bukan yang lainnya, tapi hanya kalimat ini. Walaupun Bapak penghafal Quran bukan dibutuhkan itu, tapi menghafal Al-Quran sangat diperlukan di akhir kematian nanti, di perjalanan yang panjang yang akan membantu kita. Tetapi yang pertama kita perhatikan, walaupun dia bukan orang Islam, tapi dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah, di akhir kematiannya mutlak masuk surga. Ada satu cerita ini di zaman sekarang, orang Buddha. Orang Buddha itu sifatnya, kalau orang mati dibakar. Ternyata waktu dia sakit, ada jemaah berjalan. Dipanggil, Pak, tolong Pak, apa? Bapak saya sakit, obati. Maka dia obati dengan apa? Pakai siwak, Pak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ini digosok terus, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, bermenit-menit, la ilaha illallah, giginya digosok, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, la ilaha illallah. Dia ucapkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, meninggal dunia. Hidayah datang. Hampir sama cerita tadi malam diceritakan di Amerika. La ilaha illallah lebih berat daripada dunia dan isinya. Yang berdiri orang, buktikan. Masya Allah, dibuktikan setelah ceramahnya. Allahu Akbar. Nanti dilihat kenyataan baru, dia mau ikut keluar di jalan Allah.
Allahu Akbar. Allah, ini yang ditakutkan ulama orang tua kita. Ya, Maulana Ilyas, jangan engkau memberikan kekuatan dasar kepada orang tertarik dengan hal itu. Karena nanti dia yakin dia yang itu, bukan yakin kepada Allah. Oleh karena ini, setelah dia meninggal dunia, mau dibakar, tidak terbakar, Pak. Tidak terbakar. Dipanggil itu orang. Hei Tuang, kenapa? Kau apakan bapak saya? Ini kebiasaan kami ini. Keluarga kami, orang Buddha harus membakar dan dia tidak terbakar. Itulah kehebatan agama Islam. Yang mana yang Tuhan kami itu Allah, Rasulullah menyampaikan siapa mengucapkan mangkala la ilaha illallah fi akhir ayat dahlal jannah, dan dia ucapkan kalimat ini, Pak, maka Allah tidak bakar. Bagaimana perjalanan yang berkepanjangan nanti, hanya tempatnya kelas D, Pak. Ya, kelas D. Kenapa tidak ada sholatnya, tidak ada puasanya, tidak ada, termasuk surga tapi kelas D, bukan kelas tinggi. Orang punya kelas tinggi itu orang punya dakwah, ada amal jariah, sebagaimana sahabat Nabi sampai sekarang surganya bukan main, Pak, nanti. Kemudian Allah sudah mengatakan, Allah sampai siapa yang tak kepada Allah dan Rasulullah, insya Allah akan bersama nanti. Minan nabiyyin was-siddiqin was-syuhada. Allahu Akbar. Oleh karena dibutuhkan dakwah, Pak, dibutuhkan amal jariah. Dia mendakwakan kalimat la ilaha illallahu Muhammadur Rasulullah. Ini banyak yang tidak tahu berapa hurufnya la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Berapa hurufnya, Pak, kemarin? 12. Berapa? La ilaha illallah 12, Muhammadar Rasulullah 12. Kenapa 12? 12 siang 12 jam, malam 12 jam. Bentuk apa? Supaya kalimat la ilaha illallah dipakai setiap waktu, setiap detik dengan cara Rasulullah. Iya, kita bersikir dengan kalimat la ilaha illallah dengan caranya Rasulullah. Yang sampai bersikir la ilaha illallah tapi bukan dengan caranya Rasulullah. Dianggap kita orang gila karena di jalan berteriak-teriak. Ya kan? Ada waktu tertentu, ada adabnya untuk kita buat. Oleh karena itu, dalam amal kerja dakwah perlu memiliki 7, Pak. Iman yang benar, ilmu yang benar, amal yang benar, sunnah yang benar, lalu didakwakan. Didakwakan 4 perkara ini tadi, ilmu, iman, ilmu, amal, sunnah, didakwakan dengan cara adab. Beradab. Setelah kita beradab, insya Allah ikhlas datang. Biar bagaimana mendakwakan tentang la ilaha illallah tapi tidak beradab, ya, akan kurang nilainya. Orang akan tidak tertarik. Biar bagaimana iman yang kita pembicaraan kepada orang, haram, makruh, mubah, bid'ah, dan lain syirik, tapi kasar terhadap orang. Karena tidak ada adab. Kalau ada adab, mau Pak menghadap kepada Allah ini perlu iman. Ya, bagaimana? Menghadap kepada Allah saja perlu adab. Tidak sekedarnya untuk menghadap. Memerlukan wudhu yang benar, karena kalau la ilaha illallah yang benar, mutlak semuanya akan benar. Karena Allah yang janjikan, qulu qawlan sadida, yusli lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Ini satu, Pak. Tidak ada kalimat lain. Allah akan perbaiki amal-amalmu kecuali la ilaha illallah, baru ikut nanti salatnya akan jadi bagus. Salat tidak akan jadi bagus kalau tidak bagus la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kalau la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah, periksa seluruh amal-amal kita. Periksa sunnahnya sudah bagus. Kalau sudah bagus sunnahnya, ilmu di sini masuk, maka insya Allah amal-amalnya akan jadi bagus. Amal-amalnya jadi bagus, akan teriring dengan sunnahnya yang bagus. Tidak akan mengabaikan sunnah. Dia bilang sunnah Pak, kalau dikerja dapat pahala, kalau tidak dikerjakan tidak apa-apa. Rugi, Pak. Rugi. Satu sunnah lebih bagus daripada dunia dan isinya. Bayangkan. Man ahya sunnati indal fasad kana lahu mi'a ajrun syahid.
Siapa menghidupkan sunnahku di zaman yang modern, zaman pesat. Tahu namanya zaman pesat? Modern. Model neraka. Modern, model neraka. Sehingga dia tidak hidupkan sunnah Nabi. Sholatnya saja itu kakinya lebar. Ya, sebesar dengan sejadahnya. Sehingga nanti safnya itu akan longgar. Ya kan? Rasulullah sampaikan, sawu sufufakum fa inna tasyatum tamam salah, rapatkan safmu dan luruskan. Ini harus sami'na wa ta'na. Tapi kadang tidak pakai itu. Maunya saja salat ikut dengan nafsunya. Sehingga tidak mencintai Rasulullah. Kenapa? Tidak ada keyakinan di dalam sami'na wa ta'na. Sami'na wa ata'na, insya Allah akan mudah untuk mendapatkan hidayah. Kalau kita mau mendapat hidayah, ada orang nasihati kita, baru dinasihati, langsung kita kerjakan, itu dapat hidayah. Nyata-nyata salah, nyata-nyata kurang cocok, nyata-nyata kurang benar, tapi masih bertahan di dalam pendapatnya, amalannya. Kenapa? Sifat dia miliki 7 sifat yang dimiliki oleh setan mengganggu orang. Saya mana tadi malas sampai sifat malas. Malu-malu kalau dia robah. Merasa cukup ini, jangan saya tambah-tambah. Sudah salat nih, sudah keluar di jalan Allah ini 40 hari. Rasa cukup datang saja untuk rasa cukup, mencukupkan. Tidak mau merubah dirinya. Ya, merasa cukup ini, malas, malu, merasa cukup. Ya, kemudian lingkungan mempengaruhi karena dia melihat orang yang jelek, tidak mau melihat yang baik-baik, yang benar kerjanya orang, tidak mau mengambil itu manfaat yang lebih bagus untuk bisa merubah dirinya sendiri. Kemudian kebiasaan jelek dibawa dari lingkungannya, dari kehidupannya, masya Allah, dari sekolahnya, dari mana lingkungan ini kebiasaan jelek. Nah, nafsu yang mempengaruhi. Nafsu Pak, tanya ke ulama bilang, kalau mau tahu nafsumu, agamamu bagus, tanya nafsumu. Karena nafsu itu tidak pernah cocok dengan agama. Nafsu itu selalu, kecuali dengan nafsu mutmainnah. Nafsu jelek tidak pernah cocok. Selalu mau tambah itu, tidurmu lagi, sebentar pi. Masih lama waktu, masya Allah. Jangan tambah zikirmu, yang tambah doamu. Bentar masih ada waktu, ini tertidur banyak tidurnya. Masya Allah. Orang tua kita mengarahkan di Pakistan ini yang saya dengar Pak. Kalau mau amal yang benar, insya Allah memang harus mengarah ke sana. Gimana? 16 jam itu dakwah dalam masjid dan di luar masjid. Tidur 6 jam saja. Ini harus latihan ke situ. Jangan ikuti dokter 8 jam sehat. Cocok itu, tidak salah. Tapi 2 jam itu berapa waktu yang habis untuk bertahun-tahun hidup tidak bermanfaat untuk menanamkan keimanan dalam diri kita. Tidak salah. Ya kan? Kok kita latihan untuk melatih diri ini, dia metode seperti ini, dengan aturan seperti ini, dan tertib ini, kita sendirian nikmati Pak. Ya, kenapa Allah sendiri mengatakan, wa man jahada fa inna ma yujahidu li nafsi. Siapa yang bersungguh-sungguh, dia bersungguh-sungguh untuk dirinya sendiri. Tadi malah saya sampaikan bahwa mujahadatun apa? Tarifnya. Mim al-malun, gunakan hartamu, jangan minta-minta uang mau keluar jalan Allah. Ya, al-jim al-jasad. Gunakan itu. Kau punya jasmani yang gemuk, yang kurus, yang sakit, yang sehat, yang kuat. Untuk apa? Menggunakan al-alif. Al-alif yaitu al-oqat. 24 jam cobis gantara. Orang Pakistan dibilang 24 jam ini digunakan jasa, digunakan harta. Untuk apa? Hijrah, mujahah. Kita sudah hijrah ini Pak. Tinggal memperbaiki hijrahnya. Hijrah ini untuk apa? Untuk dal mujahadah. Dal ini terbagi 2. Dal pertama itu dunia, dolar, dukat, dinar, dirham. Ini bukan ini hijrahnya. Orang yang banyak pakai ini
dunia ini, hijrah untuk dunia. Sehingga tidak datang takwa dalam diri, tidak menggunakan dalil yang hakikat. Dalil yang hakikat di sini itu adalah dinun. Dinun yang mana itu? Dakwah. Dakwah terbagi 4. Ya tahu? Dakwah infiradi, istimai, kita buat dakwah kepada umumi dan khususi. Baru Allah nanti tarbiyah kita, didik kita, dapatkan takwa. Takwa adalah puncak daripada segala aspek kehidupan. Amayatakillah. Ya Allah maharaja wa yarzuqu min, tidak lagi terkesan dengan keadaan kecuali apakah sakitnya, apa kekuatnya, apa lemahnya, apa miskin, dia hanya terkesan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak tertarik dengan keadaan yang ada sekitarnya, hanya tertarik dengan perintah Allah. Menjauhi dengan larang-larang Allah. Ini kita jalurnya jalan ke sana. Kenapa? Kita sudah berada dalam tingkat mukmin. Mesti kita berada dalam tingkat mukmin, belum berada tingkat muhsin yang benar. Ya, kalau berada kita dalam tingkat muhsin, muhsin itu berarti waman ahsanu qala mimman da'a wa amila salih wa qala innani minal muslimin. Kalau dia sampaikan kebaikan kepada orang lain supaya orang lain juga menjadi baik sebagaimana baik dalam dirinya. Ini yang dikehendaki menjadi orang, bukan cukup untuk menjadi orang mukmin, Pak. Memang orang mukmin sudah ada janjinya, tapi orang muslim tidak ada janjinya oleh Allah. Jangan harap, Pak, karena orang muslim itu adalah orang yang sudah sholat di rumah, bahkan tidak sholat, tidak buat amal-amal lain. Tapi orang mukmin adalah orang yang sudah melaksanakan sholat di masjid, tapi berbeda. Ada yang tukang terlambat, ya, ada tukang masbuk itu, ada yang memang masuk masjid tidak melaksanakan sholat, tapi datang hanya mengambil sandal baru pulang. Itu orang tidak mukmin. Ya tak? Ambil sandal saja, apa hilang sandalnya orang. Tapi orang yang bagus imannya, kalau hilang sandalnya, bilang Alhamdulillah. Semoga kakinya dapat hidayah untuk bisa masuk masjid dan dia berubah untuk bisa salat. Tapi kalau orang yang tidak beriman, kurang imannya, lemah imannya, maka dia bilang kurang ajar. Masyarakat di sini langsung masyarakat disalahkan satu masyarakat pada satu orang yang ambil dan bukan juga orang itu yang tinggal di tempat itu. Orang dari luar mengambilnya. Bayangkan, kenapa? Karena imannya yang kurang atau tidak ada. Sehingga ucapan itu keluar, Pak. Ucapan-ucapan yang keluar dari mulut itu menunjukkan bahwa kalau kurang benar, menunjukkan la ilaha illallah belum benar. Kenapa? Yusillaku amalakum. Makanya kalimat la ilaha illallah perlu diketahui artinya, manfaatnya, tujuannya, cara memperoleh, datang hakikatnya. Dan ini memerlukan waktu yang panjang. Ya, bukan hanya sebentar seperti dia prof, dia uji saya. Berapa tahun? 2 tahun 9 bulan menjadi pengujiku menjadi doktor. Sudah itu tidak ada lagi. Nah, kalau kita tidak dimanfaatkan itu keilmuan ini untuk amal seperti begini, kita akan menderita di akhirat dan penuh dengan penyesalan, Pak. Mau tidak mau, suka tidak suka, di pasar tidak, pasti kita akan tinggalkan dunia. Dunia ini bukan tempat tinggal. Tapi dunia ini adalah tempat meninggal, Pak. Dunia tempat meninggal. Tempat tinggal kita di mana? Di air, di surga. Kita mau cari tempat yang tertinggi, Pak. Bangunan yang tertinggi, Pak. Masya Allah. Mahal yang tertinggi. Bukan hanya kelas D-nya yang kita mau tempati. Begitu nanti penyesalannya di akhirat, mau tidak mau pasti menyesal. Rabbana basarna wa samina parjina nama salih inna mukinu ya Allah. Peli suka kasih luitan ni amal aku ternyata masempaya kak dia genap pahala aku. Tidak cukup pahala saya Allah. Saya tinggal di masjid, Allah tidak memanfaatkan waktuku yang baik dalam masjid. Banyak tidur saya dalam masjid, ya Allah. Tidak ibadah-ibadah yang baik, ya Allah. Malah berdosa, kenapa? Masuk masjid tidak berudu. Dia tidak tahu bahwa berdosa juga orang masuk masjid tidak berudu. Karena malaikat tidak doakannya. Bayangkan kalau orang tinggal dalam masjid, bagaimana orang bukan tinggal dalam masjid? Ya, tidak paham perintah Allah. Sunnah Nabi tidak paham. Kalau dia paham, insya Allah kalimat la ilaha illallah akan jadi bagus dan mengantar kita seluruh amalan jadi bagus, Pak. Pertama pasti akan bagus sunnahnya, bagus salat wudunya jadi bagus, Pak. Kalau berwudu tidak akan mubasir berwudu. Kalau masih ada orang mubasir pakai air wudu jatuh-jatuh, Pak. Belum bagus la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.
Bangun Pak, yakin. Kenapa? Rasulullah melarang. Jangan engkau berudu membasuh walaupun di sungai. Apalagi di lautan. Di sungai saja. Bayangkan. Sehingga kalau saya lihat orang di Pakistan berudu, ambil ceko ya. Aduh, yang betul-betul hati-hati itu orang tua. Tapi orang biasa-biasa tidak. Sama saya, ya Allah. Kadang saya sedih lihat. Ya. Ambil air wudu, ya Allah. Padahal berudu ini menyembuhkan penyakit Pak. Pakai jasmani dan rohani. Kalau ada yang rematik Pak, ada asam urat Pak, ada kolesterol Pak, perbaiki wudukmu. Diurut ini Pak, diambahi. Saya rasakan dan buktikan itu Pak. Ya, hari ini tidak lagi pernah sudah berapa tahun tidak datang itu rematik kesemutan. Asam urat tidak datang. Allahu Akbar. Asbab dia itu tadi kalau bagus memulai kita bagus la ilaha illallah Muhammad Rasul, insya Allah diperbaiki mulai wudunya saja. Karena bagus ilmunya di situ diperbaiki. Rasulullah antum alamu bi umuri dunyaku, Allah tidak mengajarkan bagaimana ada kesembuhan penyakit di situ, tapi antum alamu bi umuri dunyakum, kamu lebih tahu itu. Allah berikan ilmu-ilmu yang bisa bermanfaat di dalam pengamalannya. Coba saya Pak buktikan. Kalau ada orang kesemutan, urut ini setiap berudut. Setiap berudut, seluruh urut. Insya Allah. Dibuat saja terus. Jangan baru 5 kali. Satu minggu, usahakan 40 hari. Ya? Atau 40 kali wudukmu itu terasakan. Ada yang sakit kepala Pak. Ya, sakit kepala insya Allah ini ya. Kepala ini urut sampai di leher. Sehingga 2-3 detik. Urut di sini baru kembali. Kemudian tarik telinga. Insya Allah tidak kasih. Saya orang paling migrain bertahun-tahun. Setiap minggu, ya Allah, makan obat. Apa? Obatnya antalgin, obatnya campur dengan kopi tanpa air, minum lagi. Wallahu Akbar. Langsung itu. Karena terasakan langsung berfaedah. Ternyata innalillahi wa inna ilaihi raji'un, merusak ginjal. Sehingga apa betul? Saya dioperasi ginjal. Untuk masih ginjal ini masih batu ginjal, bukan ginjalnya. Allahu Akbar, merusak betul Pak. Ya, prostat rusak, begitu juga rusak. Sebab karena obat-obat kimia yang kita makan, tidak percaya kepada Rasulullah cara penyembuhan, dia melalui la ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Dia melalui salat wudu kita itu. Banyak penyakit-penyakit yang Allah sembuhkan. Ada seorang ya, Rusia. Datang Arab ke Rusia. Kenapa? Gejala stroke. Datang. Kenapa Pak? Ya? Oh kamu tidak ikuti sunnah nabimu. Apa? Dalam berudu. Berudu itu masukkan air di hidung. Istinsak dan istinsar. Masukkan kanan, sembuhkan. Pedis Pak, itu obatnya. Jangan nanti kena baru berbuat lama prosesnya. Pencegahan dibuat sebelum kena. Ya, masukkan air memang. Karena ini penyakit yang berbahaya Pak. Nak makan, saya takut dia makanan. Saya takut makan kepala kambing. Nanti stroke. Hanya satu hari dia makan betul, dia lupa bagian stroke betul karena ketakutannya. Perkara makan apa tidak perlu kita ditakuti. Kenapa? Ada syirik di situ. Yang kita takuti adalah Allah. Hanya ikuti kulu wasyarabu wala tusrifu. Makan dan minum jangan berlebihan. Makan diamat tapi insya Allah kita dari adab-adab makan masya Allah. Suruh makan kan ada adab-adabnya. Tak makan perbanyak dan dikurangi. Jangan makan sembarang waktu. Tidak apa-apa makan sampai kenyang. Tapi setelah makan jalan pergi cari makanan, dapat makanan lagi. Akan munculkan nanti penyakit yang betul-betul yang akan tidak mampu untuk mengatasinya. Baru rasakan. Oleh karena ini Bapak sekalian, setelah itu sembuh itu orang Pak. Saya sendiri maaf ya. Itu waktu saya sakit. Kalau saya tulis penyakitku saya itu 20 macam penyakit. Allahu Akbar. Kenapa Ustaz? Tinggal satu kutunggu ini Pak. Kematian tapi belum datang. Banyak penyakit, banyak asam urat, banyak kolesterol, habis dioperasi ginjal, prostat sudah masya Allah. Jadi asam urat
Iya, gimana caranya? Ada istriku itu, orang Jepang, ajarkan saya. Apa? Dia bilang, sunnah Nabi kok tidak jalani. Bayangkan sunnah Nabi lagi, Pak. Ikuti cara Rasulullah. Kalau ada asam urat, insya Allah tidak akan pernah dikena asam urat. Walaupun kita bengkak, tidak sakit, tidak bengkak. Kalau sakit pun tidak bengkak. Itu kalau asam urat bengkak susah berjalan. Tidak, insya Allah bengkak tapi bisa jalan sedikit. Tidak bengkak. Apa? Disuruh ikut seminar wa ta'na. Perkaranya seminar wa ta'na. Ayo diajar mandi. Mulai dari bawah Pak mandi. Mandi tengah malam. Dan saya terkesan saya di Ustaz Hatta itu sebelumnya. Sering mandi itu maka siap tegar kelihatan itu mukanya. Meskipun sakit-sakit. Dia suka mandi tengah malam. Mandi tengah malam Pak, mulai dari bawah. Insya Allah. Dan satu orang setelah saya ceramah begini di Sudiang, Pak betul itu Pak, dikena juga orang penyakit jantung tidak kena penyakit jantung. Orang yang mandi seperti itu. Mulai dari bawah Pak, mulai dari bawah mandinya. Ya, sampai ini terakhir, mandi dia banyak. Insya Allah tidak kena Pak, insya Allah. Asal istiqamah. Jangan 1 kali seminggu. Ya apalagi 1 kali 1 bulan. Itu mandilah. Mulai belajar mandi untuk tengah malam. Jangan mandi jam 7 karena pori-pori itu terbuka. Ya, apalagi sudah asar sampai jam 12. Sebelum asar mandi, itu mandi terapi yang benar. Ya, jam 5 sudah lewat, bahkan istri mandi sekali-kali. Ya kan? Nah, kalau mandi untuk benarnya itu subuh, mulai waktunya jam 2 sampai jam 5 sebelum subuh. Kita belajar mandi di situ Pak. Memang apalagi di Pakistan. 9 baju Pak mau mandi di situ. Kedinginan. Tapi kalau sudah mandi tahan, enak. Saya juga pas saya itu mandi untuk apa? Kenapa ada tamu? Saya mandi terus. Kuat mau tahan. Saya coba-coba juga bukan pas. Setelah mandi memang segar Pak. Jadi obat itu Pak. Mandi subuh itu obat. Ya, untuk itulah obat inilah kita bagaimana agar supaya ini waktu saya Pak Prof belajar di UIN, enggak saya lupa profesor itu masuk dalam kelas. Kenapa Ki Prof? Iya sama urat Ustaz. Langsung dilihat kepala aku pakai songkok dia Ustaz. Baru pertemuan pertama. Pak, mau Ki seminar wa ta'na. Saya sampaikan Ki Prof. Itu gampang obatnya, asal mau Ki kerjakan. Alhamdulillah saya sampaikan, minggu depan masuk, dia bilang, iya betul Ustaz, Masya Allah. Kasih A nilaiku, Masya Allah. Lulus, hanya itu untuk sampaikan. Allahu Akbar. Banyak Pak, siapa saja mengalami seperti ini, insya Allah, saya yakin bahwa kesembuhan asal ikut dengan cara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak Allah berikan kepada kita. Untuk inilah, kita meyakinkan diri dengan kalimat la ilaha illallah adalah obat segala obat. Biar bagaimana susahnya orang di atas dunia ini, hilang susahnya kalau di akhir kematiannya ucapkan la ilaha illallah Muhammadar Rasul. Biar bagaimana bahagianya di atas dunia ini, tapi di akhir kematiannya dia tidak ucapkan la ilaha, dia akan sengsara sebagai Fir'aun, Karun dan lain sebagainya yang banyak konco-konconya sampai di sekarang. Kita tidak tahu Pak, kita sendiri. Belum tentu, tidak ada jaminan. Kalau kita tidak istiqamah buat kerja ini. Untuk di akhir kematian kita. Ucapkan la ilaha illallah. Sungguh sangat menyesal. Kalau di akhir saya sendiri kadang berpikir sama orang. Yang sampai saya mati bisik-bisik aku dong. Apakah saya ucapkan la ilaha illallah atau tidak. Bagaimana kamu mau dibisik. Kau tahu. Hanya itu udah mau harapan untuk. Makanya setiap hari, setiap waktu. Kita salam kepada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La ilaha illallah Muhammad, supaya 24 jam terpakai. Ya toh, sampaikan kepada orang manfaatnya, gunanya apa, sehingga Masya Allah. Kenapa 24 jam dipakai dalam 1 tahun 12 bulan? Ya kan? 12 bulan berarti kita pakai la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Hurufnya itu namanya Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Ali bin Ali Talib, Utsman bin Affan, Abu Bakar As-Siddiq. Itu 12 hurufnya Pak. Kutulis dalam bahasa Arab. Abu Bakar As-Siddiq, Utsman bin Affan, Umar bin Khattab, Ali bin Abi Talib. Itu 12 huruf. Kenapa?
Dikaji karena dia yang 12 jam 12 mentaati perintah Allah, ikuti sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan jauh daripada itu, saya sampai kemarin siang, ini di kepala Pak, ini terbagi 12. Enggak pernah dihitung toh. Terbagi 12 Ustaz Pak Pro. Di mana setunjukkan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ya toh? Ini 12 juga, Bro. Di Pakistan sudah apa ini? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Iya toh? Dalam perut kita ini 12 usus. Apa maksudnya? Semua ini 12 supaya 12 ini dipakai 12 jam la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Melihat mata perintah Allah dan caranya Rasulullah melihat. Mendengar perintah Allah dan caranya Rasulullah. Ngomong perintah Allah dan cara makan dengan gigi dengan perintah Allah dan cara Rasulullah. Lidah yang ngomong perintah Allah dan cara janggut kita ini perintah Allah, ikuti sunnah Rasulullah. Jangan dipotong. Ya kan? Baru cinta. Kalau tidak 12 jam kita punya la ilaha Muhammadar Rasulullah. Tubuh kita itu juga mengambil tangan dan perintah Allah dan caranya Rasulullah. Berjalan ke pasar perintah Allah dan caranya Rasulullah. Makan 12 usus, jangan kasih masuk dalam ususmu, perutmu makanan yang haram, makruh dan mubah kecuali yang perintah Allah dan caranya Rasulullah. Maka lengkap hidup kita, Pak. Ya kan? Karena bagus la ilallah Muhammadar Rasulullah diberikan itu. Yusli lakum a'malakum, Pak. Ya ghafir lakum dzunubakum. Allah ampuni akan nanti penyesalannya nanti apa? Lo kunna nasma wa naqilu ma kunna fi ashabi. Ya Allah, sekiranya saya pakai otakku dulu ya Allah. Dengan pikiranku ya, pendengaranku, saya tidak akan masuk dalam neraka ya Allah. Bayangkan. Satu hari di akhirat sama dengan 1000 tahun di dunia, Pak. Kalpin sanatin mimma ta'udun. Pernahkah kita pikirkan? Dia umur 60 tahun, Pak, kita 63 tahun. 1 menit setengah umur kita untuk masuk surga. Yang perhitungan itu. Berapa jam kita tidur? 8 jam kita tidurnya. Kerja 8 jam. Kalau kita hitung 60 tahun umur kita. 8 jam tidurnya dalam 1 hari. Berarti tidur kita dalam 60 tahun berapa bulan? Tidurnya sama 24 jam bagi 8 sama dengan 3. Di 20 tahun pintar matematikanya Pak Komandan. 8 jam Pak tidur, tidak punya amal. 20 tahun tidur. Nonton sia-sia 8 jam, kerja dunia 8 jam, berarti berapa lagi? 20 tahun lagi. Umur 15 tahun sudah balik. Jadi sudah 55 tahun. Tinggal 5 tahun. Jangan heran kalau ada orang yang saya berapa umur testas? Baru 5 tahun, karena 5 tahun baru sadar. Anaknya 10, tidak 10 anak, hanya 1. Kenapa? Karena anaknya 1 diantar kepada Allah. Bayangkan. Kita tidak pernah pikirkan itu. Makanya tafakkar fi saati khairum min sittina aw sab'ina min ibadah. Maka sifat manusia ini memang terbagi 3. Allah sampai ke Mustafa dalam ayat itu. Paminhum zalimun binafsi, wa minhum muttasidun, wa minhum sabiqun bil khairat. Sifat manusia 3, Pak, dalam Quran. Allah pilih itu dalam 3. Wa minhum zalimun binafsi, manusia itu zalim terus menerus. Ada yang zalim terus menerus sifatnya. Kejahatan terus dikerja. Tapi apakah orang seperti begini tidak bisa mendapat hidayah? Apakah orang seperti ini tidak bisa berubah? Apakah orang seperti ini tidak bisa menjadi baik? Kalau ditanya, pembunuh terus. Saya mana yang membunuh 99 orang dibunuh. Ya, pergi kepada ulama pada saat itu, namanya juga ulama tuh. Di situ pendeta. Pak, kenapa? Saya mau sadar. Kenapa mau sadar? Saya banyak dosa. Apa dosamu? Banyak dosa saya. Bagaimana kamu mau sadar? Kok banyak dosamu? Allah tidak ampuni kamu orang berdosa. Maka kalau begitu saya bunuh juga kamu jadi 100. Tidak ada jalan untuk diberikan. Pergilah cari ustaz atau pendeta. Ustaz, kenapa? Saya mau sadar ini. Semakin takut dia membunuhnya.
Bukan semakin gembira sebagaimana sebelumnya 99 tidak ada. Tapi ujung-ujungnya dapat ketakutan. Dapat. Kenapa? Saya mau sadar. Dosa aku baru kamu. Banyak dosa. Apa? Apakah berat dosamu selangitmu lebih berat? Apakah besar dosamu sebumi? Oh lebih berat. Apakah dosamu seberat antara keduanya? Oh lebih berat. Dosa apa yang kau buat itu? Begitu berat. Saya baru membunuh 100 orang ini. Belum apa-apa itu. Yang penting kau mau musafir, kau mau hijrah. Kau tinggalkan kampungmu. Makanya orang yang hijrah itu berubah, Pak. Kalau hijrahnya dunia, dunia dapat. Hijrahnya agama dapat dua-dua. Makanya yuridul akhirat. Ya. Siapa mengendaki kehidupan akhirat, nasib lahu bi'arsi. Makanya yuridul dunia nuti minna. Wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa mengendaki kehidupan akhirat, Allah tambah kehidupannya. Tapi siapa mengendaki kehidupan dunia, Allah kasih tapi tidak ada bagiannya di akhirat. Ini janji Allah, Pak. La yulifullahu mi'at, Allah tidak ingkar janjinya. Makanya tadi setelah disuruh pergi hijrah, di tengah jalan meninggal dunia. Datang malaikat Ridwan dan malaikat Malik. Masuk neraka. Tidak, masuk surga. Datang malaikat pengadilan. Ada apa terjadi? Bos, singkat cerita. Ini orang pembunuh bagaimana mau masuk surga? Tidak. Ini ada niatnya hijrah untuk baik kepada Allah. Maka dia bilang, Allah sampaikan ukur perjalanannya. Kalau lewat sejengkal atau sesenti, maka dia masuk surga. Kalau belum sampai senti, lagi senti, baru lewat pertengahan masuk neraka. Diukur dan lewat sejengkal saja masuk surga. Kenapa ada niatnya, Pak, untuk hijrah? Ya, hijrah ada diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang yang zalim ini, Pak. Maka orang zalim itu bisa mendapat petunjuk. Apa itu zalim, Pak? Seperti air mutanajis. Tidak ada yang suka, Pak, air mutanajis. Ada enggak yang suka? Dikasih gratis, Pak RT atau Pak RW, ambil air gratis itu, kau pakai. Untuk pakai apa? Pakai mandi? Pakai cuci pakaian? Pakai apa? Masih laundry? Oh, tidak ada yang mau pakai. Tapi apakah tidak bermanfaat itu? Tidak bisa berguna? Tidak bisa jadi baik? Bisa, Pak. Bagaimana caranya? Satu saja jalannya. Alirkan ke sungai. Cari jalur. Mengalir ke sungai, bersih tidak? Apalagi ke laut, tambah bersih. Begitu juga preman, pencuri, penjuni, pembunuh. Alirkan ke mana? Jangan ke pesantren. Pesantren tidak membina, tidak membantu, hanya menambah ilmu pengetahuan, kepintaran. Bukan tidak terjamin, ilmunya terjamin, tapi imannya tidak terjamin. Bawa dia keluar 3 hari di masjid. Sudah jaminan, Pak, pokok ini. Saya sendiri rasakan pesantren 6 tahun setengah, ya berapa tahun. Baru 3 hari, alhamdulillah, ketemu Pak Profesor. Untuk bisa jadi doktor. Doktorku tidak ada guna, tapi ini bermanfaat doktorku, Pak Prof. Di Pakistan sangat dihargai orang. Masalah itu ujian saya untuk bisa lolos. Apa pekerjaanmu? Tidak. Dosen. Terus guru. Iya, saya pegawai negeri. Ini ijazah terakhirku. S3, doktor. Oh, dakwah. Iya, lulus. Satu di antara orang Indonesia, Makassar khususnya. Tidak usah sebut namanya. Apa kamu? Saya habis Quran. Dora hadis. Oh, tidak lulus, Pak. Bayangkan. Karena itu tidak dibutuhkan. Padahal salah jawab juga dong. 3 kali menghadap, tidak diterima. Allahu Akbar. Saya bilang, saya paling bodoh, tapi tidak ada ilmuku sebenarnya, tidak tahu apa-apa, tapi hanya sedikit bahasa Arab bisa cukup. Dan mereka, saya lolos. Mau kemana? Pakistan? Berapa tahun? Maka saya mau 1 tahun Pakistan. Tidak mau ke negeri lain? Tidak mau. Saya mau hanya di Pakistan. 1 tahun. Apa saya mampu hadapi atau tidak? Saya mau belajar di Pakistan karena suka ilmunya. Ternyata ujung-ujungnya makanannya tidak cocok. Masya Allah. Kenapa? Itu makanannya, Pak. Menunya itu terus. Apalagi di markas. Kau keluar mungkin tidak, Ji. Kalau di markas 1 minggu, kadang 1 minggu, Pak. Tinggal di dalam orang menunggu jemaah baru bisa. Apa jemaah yang 1 tahun? Kalau jemaah yang tidak dia, kau rasakan itu 1 minggu dong. Ya Allah, kadang makan pagi, siang malam tidak makan lagi. Pergi saya cari makanan di luar.
Memang terbentuk kesabaran, membentuk Allah kita. Kenapa? Orang-orang yang di sana itu sangat tinggi kecintaannya kepada kita. Allahu Akbar. Sangat mendengar Pak apa yang kita bicarakan. Hanya teknisnya kalau mau mereka kasih tinggal, malu Pak keluar. Langsung, baik ijazah, amara abi, insya bolte, 4 menit. Saya insya Allah 5 menit meminta untuk ngomong. Langsung assalamualaikum saya berdiri. Tidak ada yang goyang. Indonesia nih. Misalnya bahasa Urdu Pak, insya Allah mau Urdu. Bolta Urdu, insya Allah zaman Urdu turut-turut. Saya sedikit-sedikit mah dia dengar. Bayangkan dong bahasa Urdu mereka. Tapi kalau tidak disampaikan memang karena mereka persibu juga. Tapi kalau ada orang sudah berdiri, insya Allah dia sangat menghargai diri kita. Apalagi kita pergi silaturahmi dia mereka, ya Allah. Oleh karena itu Bapak dibutuhkan bapak-bapak ini untuk pergi ke sana Pakistan, India, Bangladesh dengan amal Pak, bukan dengan uang. Ya, dia mengatakan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Di dalamnya dia yang baik. 1 tahun itu terus ulang la ilaha illallah. Apa artinya, apa manfaatnya, apa tujuan, cara datang hakikatnya. Dia mudah, Allah Akbar, Allah sudah masuk di masjid sebelum azan. Tapi kalau ada orang hebat ceritanya di sini, tapi Allah Akbar, Allah tidak masuk di masjid sebelum azan, berarti ilmunya belum masuk di hati. Karena al-ilmu fi sudur laisa fi sutur. Belum masuk di hati. Apa saja perkaranya, bicara tentang sholat, bicara tentang zikir, bicara tapi tidak diamalkan, berarti belum masuk di hati. Tanda masuknya di hati itu semua tadi yuslilakum a'malakum. Allah perbaiki seluruh amal-amalan kita. Coba periksa sendiri masing-masing dirinya. Tidak perlu periksa orang lain. Periksa mana saya bertambah ini selalu 3 hari saya ini. Apakah masih ada kurang dan lain sebagainya. Apakah semakin jauh? Jangan sampai menganggap bagus sama dia orang kuliah toh. Ujian tes saya lulus, ternyata tidak lulus. Ya kan? Itu anggapannya. Begitu ya nanti kita di akhir kematian. Yes, nanti kita mau ucapkan padahal tidak. Masuk neraka dulu 1 hari sama dengan 1000 tahun di dunia untuk disisa. Nauzubillahi min zalik. Ini jadi orang zalim itu Pak mutlak harus masuk di dalam masjid 3 hari 40 hari. Sebagaimana kisahnya Maulana Ilyas di waktu di India. Ada orang mencuri Pak. Dipukul, dihadapkan dia ada apa? Curi kecapel bayi. Ini curi apa? Bukan sebenarnya. Kami bukan apa kok pukul. Ikram dia ada. Kasih keluar 3 hari. Keluar 3 hari berubah. Hanya 1 bulan berubah kurang lebih. Mencuri lagi, didapat lagi. Pun dihadapkan lagi. Allah Akbar. Mulai kasih keluar lagi 40 hari. Begitu 3 hari dapat lagi. Kasih keluar 4 bulan berubah Pak 4 bulan. Berubah menjadi pakai sorban, pakai apa menjadi ulama. Allahu Akbar. Asalkan bagus caranya mentarbiah di dalam masjid. Dan kita sendiri merubah diri. Bagaimana menambah amal-amal kita. Jangan puas dengan apa yang kita dapatkan tanpa mempertahankannya, tanpa menjaganya, tanpa memeliharanya, tanpa memupuknya. Tidak bisa. Jangan menjadi orang muktasidun. Siapa itu orang muktasidun? Orang pelin-pelan. Ya, pelin-pelan. Kenapa? Sudah rajin malas lagi. Masya Allah. Sudah duluan di masjid azan, tidak lagi azan. Sudah penulis pertama, tidak lagi. Masya Allah, ini orang muktasidun bihi. Tapi apakah orang seperti ini tidak bisa berubah? Berhenti tabligh keluar 3 hari, muktasidun. 40 hari tidak keluar lagi. Keluar lagi bulan depan. Alhamdulillah masih dipilih. Tapi muktasidun bihi, pelin-pelan. Ya, tidak bisa berubah. Tapi orang seperti begini seperti dengan air mustamal. Ya tahu? Air mustamal itu tidak bisa dipakai untuk membersihkan Pak, dan mensucikan. Pakai minum saja tidak mau pakai air mustamal. Ya tahu? Nah, air mustamal seperti beginilah bagaimana caranya supaya dia bisa bersih kembali. Bisa tidak bersih kira-kira? Bisa. Air mustamal diapakan? Alirkan ke laut. Alirkan ke laut lagi. Begitu juga orang yang muktasidun bihi, kasih keluar lagi 40 hari, 4 bulan masih keluar. Terus insya Allah akan berubah. Tapi kalau dia berhenti keluar dalam 3 hari saja, tidak cukup 72 jam. Nanti hari Jumat sore baru keluar. Hari Sabtu tidak dibayar hidayah lagi, tidak dibayar tanggung. Ini orang tua kita di Pakistan, ini kerusakan dalam diri pribadi. Karena kenapa? Keluar 3 hari tidak lagi dibayar hidayah. Terlambat lagi tidak cukup 72. Bagaimana mau jadi? Ayam saja berapa hari mengeram?
21 hari. Kalau 20 hari menetas, mati. Ya, 19 hari. 19 hari tidak jadi ayam. Tapi kalau lebih 21 hari menetas, lompat-lompat. Ya toh. Ya Allah, sama dengan tape. Tape itu berapa hari Pak Hadis? 3 hari. Kasih kecut di situ, jadi tidak? Di sampingnya, jadi kecut atau tidak? Tape. Dari shopping, enak. Kasih tape, tapi kasih situ jeruk di sampingnya yang kecut-kecut, jadi tape tidak? Tidak. Begitu juga 3 hari Pak. Kok masuk ini bicara aib, gibah. Aib, apa itu aib? Angku, iri, dengki, serakah, sombong, dicerita semua orang dalam masjid. Jangan harap Pak, ini tandanya belum yuslih lakum a'malakum. Ya, jangan cerita apa orang. Jangan ada. Yakin dia mutasidum bihi bisa berubah. Kita pikir saja. Siapa saja yang malas, marah syukur dan insya Allah perbaiki keluarnya. Ikuti tertibnya, yakin Pak. Tapi ini wa qalilum min ibadiyah syukur. Sedikit ya hamba Allah yang bisa bersyukur dan sih. Apa itu syukur? Menurut apa yang saya dapatkan, syukur itu saya, yang usahakan, kerja, umat Rasulullah. Itu orang syukur itu Pak. Kalau tidak kerjakan urusan umat Rasulullah, bukan orang bersyukur menurut tartib ini. La in syakartum la azidannakum. Wa la in kafartum inna la azabi la syadid. Sungguh. Maka kita syukuri Pak. Yang pernah 3 hari Pak. Keluar tiap bulan 3 hari. Kenapa? Bapak menyesal di akhirat tidak dapat 3 harinya dalam 1 bulan pahalanya. Sama dengan kita dosen. Ya, 1 bulan tidak kerja dapat uang enggak? Apalagi honor. Oh, kalau dosen PNS seperti Pak Perut dan saya sampai sekarang sudah pensiun, enak-enak. Pensiun 4C dapat gaji berapa? 5 juta, 4 juta, 6 juta. Begitu kita juga pensiun tablik, Masya Allah. Golong apa? Golongan 4E keluar. Karena 4 bulan setiap tahun. 7 tahun, 7 bulan untuk keluar setahun. Jangan bilang, sudah mide sempat 3 hari. Turun dikasih turun nanti golongnya. Golong 4A menjadi golong 3A. Kenapa tidak ikut tertib dalam kerja dunia? Akhirnya juga begini Pak. Kalau Bapak tidak keluar lagi 3 hari, tidak boleh rumah kami di taklin rumah di akhirat baru dilihat. Ya Allah, ternyata salah amalan ini. Orang minta pulang. Ya, paksa memang Pak, belum dipaksa mati, meninggal dunia. Bapak adalah pilihan-pilihan Allah yang sudah dipilih oleh Allah. Jangan tinggalkan walaupun 3 hari. Tapi belajar dia sampai belajar istiqamah. Ya, belajar istiqamah, maka insya Allah dia menggunakan ini sami'na wa ata'na. Fa in tuti'u ta'ta'u. Akhir sabiquna bil akhirat. Siapa itu sabiquna bil akhirat? Orang yang baik-baik Pak, keturunan Nabi. Keturunannya Maulana Ildas. Masya Allah, anak cucunya masih semua. Yang Maulana Yusuf rahmatullah alaihi, cucunya masih habis Al-Quran. Sabiquna bil akhirat. Yang susah. Ya, kalau kita paling tidak 2, Musa Salim atau Mutasidum bihi. Ya. Kecuali memang pilihan, maka untuk itu Pak kita saling melihat, belajar kebaikan orang, kesuksesan orang, cemburu Pak. Kalau ada misalnya ada kebaikan orang, cemburu dalam hati. Saya mau buat ya Allah. Saya tidak punya apa-apa, saya mau nusrah. Tapi saya punya, saya sibuk. Insya Allah kalau ada dalam hati menghendaki untuk nusrah, apa berupa tenaga atau pikiran, apa uang, Allah akan kasih. Tidak akan mati sebelum tercapai itu. Tersakan itu orang. Iya. Jadi kalau ada jemaah, saya mau nusrah jemaah ya Allah. Izinkan saya waktu dekat. Hati sendiri yang tahu dengan Allah, tidak perlu dengar oleh orang lain. Karena malaikat tahu, lihat. Apa kehendak kita? Insya Allah Pak ya. Masuk Isra. Sekarang insya Allah mungkin kita Isra dulu. Musyawarah. Seusus ilmu Isra. Karena waktu Isra sudah masuk. Semoga apa yang saya sampaikan untuk diri saya bisa lebih bermanfaat. Saya tidak pernah sangka mau duduk di depannya para orang tuaku, Pak Prof. Itu duduk 2 kali. Semoga ada berkah. Kita tutup dan doa. Subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdika.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.